Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua yang lagi nonton video ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan baik-baik saja. Di video kali ini akan membahas tentang konspirasi kematian Putri Dayana. Seperti yang kalian ketahui, kematian Putri Dayana ini menimbulkan berbagai teori konspirasi yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, bahkan sampai sekarang. Meskipun kematian Putri Dayana ini sudah lebih dari 20 tahun. Putri Dayana lahir di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Putri Dayana dapat dikatakan sebagai wanita paling terkenal di dunia. Dia dipandang sebagai lambang fashion yang memiliki kecantikan feminim yang ideal. Bahkan setelah kematiannya, Putri Dayana masih dikagumi, masih dicintai banyak masyarakatnya. Putri Dayana menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981. Pangeran Charles merupakan anak sulung dari Ratu Elizabeth II dan juga merupakan pewaris tahta kerajaan Britania Raya. Namun sayangnya, rumah tangga mereka akhirnya kandas. Lalu setahun setelah bercerai dengan Pangeran Charles, Putri Dayana berkunjung ke Paris bersama kekasihnya yang bernama Dodi Al-Fayed. Di sana, Putri Dayana merasa tempat tersebut adalah tempat teramannya, tetapi sayangnya tempat itu sekaligus menjadi tempat terakhirnya. Karena Putri Dayana dan Dodi Al-Fayed serta supirnya Henry Powell meninggal dunia usai mobilnya itu mengalami kecelakaan. Pada 31 Agustus 1997, Putri Dayana dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan mobil yang dikemudikan di Jalan Terowong di Paris bersama dengan Dodi Al-Fayed dan sopir Henry Powell. Mereka bertiga meninggal dunia. Mobil Mercedes-Benz dikemudikan dari Hotel Ritz Paris. Henry Powell, sang supir, mengemudi dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran para fotografer pada saat itu. Dan setelah kejadian kecelakaan itu, yang menyebabkan 3 orang meninggal, sejumlah teori konspirasi pun beredar di mana-mana. Ada banyak konspirasi yang ramai diperbincangkan. Kita ambil teori konspirasi yang paling banyak diperbincangkannya ya. Teori konspirasi yang pertama, dibunuh agar Pangeran Charles bebas nikah lagi. Teori konspirasi yang pertama mengatakan bahwa Putri Dayana sengaja dibunuh dalam sebuah rencana besar, yakni dengan membuat sang sopir itu mabuk. Teori ini juga menuduh intelijenlah pelakunya yang mendapat perintah langsung dari istana. Mengapa Putri Dayana dibunuh? Menurut teori itu agar Pangeran Charles bebas menikahi kekasihnya yang bernama Camilla Parker yang sekarang menjadi istrinya. Teori selanjutnya, dibunuh supaya Putri Dayana tidak menikah dengan pria Arab. Kekasihnya Putri Dayana ini orang Arab dan juga beragama Islam. BBC melaporkan bahwa pemimpin Libya, Kolonel Muammar Gaddafi, menuduh Inggris dan Prancis adalah dalang di balik kematian Putri Dayana. Menurut Gaddafi, kedua negara itu tidak suka jika Putri Dayana menikah dengan pria Arab. Badan Intelijen Eksternal Britania Raya MI6 juga disebut-sebut sebagai aktor pembunuhan Putri Dayana. Disebutkan bahwa hal ini dilakukan agar Putri Dayana tidak mengganggu stabilitas keamanan Inggris. Teori selanjutnya, dibunuh agar tidak jadi mu'alaf. Isu ini pun berkembang. Putri Dayana dibunuh karena hendak mengumumkan perpindahan agamanya ke Islam alias menjadi mu'alaf. Meskipun katanya ada gosip kalau Putri Dayana ini sebenarnya sudah menjadi mu'alaf. Benar atau tidaknya tidak tahu karena Putri Dayana pun belum menyebutkan kalau dia resmi menjadi mu'alaf. Analisis darah menunjukkan Henry Powell memiliki kadar alkohol 3 kali melebihi standar Perancis dan 2 kali standar Inggris dan mengurangi kestabilan sewaktu mengemudi. Tetapi teori konspirasi menyatakan sampel darah itu milik orang lain karena biasanya seorang pengemudi profesional tidak akan minum ketika sedang aktif bekerja, apalagi dia bawa seorang yang penting, seorang putri bangsawan. Masa iya seceroboh itu? Dan pada malam itu rekaman CCTV tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Henry Powell itu mabuk. Ketika berjalan keluar menuju mobil mereka, Henry Powell terlihat biasa saja. Michelle Shrimpton turut mendukung Henry Powell tidak mabuk saat mengemudi. Henry Powell berhasil melintasi 13 tiang terowongan tetapi kehilangan kendali. Ini disebabkan karena terowongan itu dibuat tanpa pagar logam. Semua yang berada di dalam mobil tidak memakai sabuk pengaman. Tapi anehnya, pengawal pribadi Fayed yang bernama Trevor Rhys-Jones, dia selamat. Sedangkan Dodi dan Henry mati di tempat kejadian. Disusul dengan Putri Dayana.
Setelah 2 jam di rumah sakit, Putri Dayana dinyatakan meninggal sekitar jam 4 pagi dan kecelakaan itu terjadi sekitar jam 1 pagi. Banyak netizen mempertanyakan di sosial media mereka. Mereka berkomentar di antaranya mengatakan mengapa Putri Dayana dibawa ke rumah sakit yang jauh dari tempat kejadian padahal ada rumah sakit terdekat di sana. Dan yang anehnya lagi, jarak tempuh menuju rumah sakit yang dituju seharusnya bisa ditempuh selama 15 menit, tetapi ambulans yang membawa Putri Dayana sampai ke rumah sakit itu 1 jam lebih menuju rumah sakit. Kalau saja sang putri lebih cepat mendapat pertolongan pertama, dokter bedah mungkin memiliki peluang lebih baik. Putri Dayana seharusnya bisa tiba di rumah sakit setengah jam lebih awal, tapi kenyataannya mendiang tiba lebih lama. Pemakaman diadakan pada 6 September 1997 dan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia dan ditonton lebih dari 1,5 miliar penonton di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ayah Dodi ialah Muhammad Al-Fayed, seorang pengusaha Inggris keturunan Mesir yang memiliki toko mewah Harrods. Banyak teori menduga bahwa beberapa badan intelijen seperti MI6, yang dikenal juga dengan Dinas Intelijen Rahasia atau Secret Intelligence Service, SIS, adalah badan intelijen eksternal Britania Raya, lalu CIA, Badan Intelijen Pusat, salah satu badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat, dan juga ada Mossad, salah satu entitas utama dalam komunitas intelijen Israel. Diduga kolaborasi badan-badan intelijen tersebut terlibat dalam rencana membunuh Putri Dayana, yang diduga akan masuk agama Islam dan memiliki anak beragama Islam, yang nantinya mungkin menjadi raja atau ratu Inggris. Mengenai orang muslim dalam keluarga kerajaan Inggris tentu saja sangat memalukan, karena tidak biasa tentunya, dan tidak dapat diterima dalam tradisi kerajaan, sehingga teori inilah yang paling kuat mengenai alternatif penyebab kecelakaan tersebut. Muhammad Fayed sendiri menyatakan bahwa Putri Dayana telah hamil sebelum kecelakaan. Namun, bukti-bukti yang bermunculan seperti hasil otopsi yang keterangan saksi menyatakan Putri Dayana tidak sedang hamil. Mengenai keterlibatan badan-badan intelijen, teori-teori yang bermunculan antara lain sabotase sabuk pengaman mobil. Karena Putri Dayana ini memiliki kebiasaan menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara, hal itu menjadi sangat aneh karena ketika kecelakaan itu, Putri Dayana dikatakan tidak memakai sabuk pengaman. Bahkan menurut saksi semuanya itu tidak ada yang mengenakan sabuk pengaman. Diduga Badan Intelijen Domestik Prancis (DST) bekerja sama dengan MI5 dan MI6. MI5 adalah unit intelijen militer bagian 5, merupakan kontra intelijen dan agen keamanan domestik Britania Raya, dan merupakan bagian dari mesin intelijen di samping Secret Intelligence Service (SIS) atau MI6. Badan intelijen itu diduga untuk menyabotase sabuk pengaman tersebut. Teori konspirasi lainnya adalah sinar lampu yang sengaja dinyalakan untuk membutakan supir dan membuatnya kehilangan kendali, yang diduga dilakukan oleh MI6 namun terbukti tidak benar oleh penyelidikan resmi. Tidak hanya badan intelijen, teori konspirasi lainnya dituduhkan kepada keluarga. Keluarga kerajaan juga dituduh terlibat dalam merencanakan pembunuhan Putri Dayana. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, pada penyelidikan resmi tahun 2007, Paul Burrell, seorang pelayan kerajaan, pernah menyatakan bahwa pada tahun 1993, Putri Dayana sempat menulis surat yang berisi rencana Pangeran Charles, suami Putri Dayana kala itu, untuk membunuh Putri Dayana. Dengan rencananya itu kecelakaan mobil, malah fungsi rem dan cedera kepala serius agar Pangeran Charles dapat menikahi Camilla. Meskipun Paul sendiri akhirnya mengaku bahwa ia tidak mengatakan yang sebenarnya di pengadilan, mengakui atau didesak ya, tidak ada yang tahu. Kematian mendadak dan tidak terduga seorang tokoh bangsawan yang luar biasa populer membawa pernyataan dari tokoh senior di seluruh dunia, banyak penghargaan dari anggota masyarakat, orang-orang memberikan bunga, lilin, kartu, dan pesan pribadi di luar istana selama berbulan-bulan. Mereka saking cintanya sama Putri Dayana.
Pemakaman Putri Diana berlangsung di Westminster pada tanggal 6 September 1997. Sehari sebelumnya, Ratu Elizabeth II telah memberikan penghormatan. Pemakaman berlangsung secara pribadi hanya dihadiri keluarga dan seorang pendeta. Namun, sebagaimana kita tahu bahwa semua teori konspirasi tersebut lahir dari spekulasi liar pasca kematian Putri Diana. Hingga saat ini belum ada satupun yang terbukti kebenarannya. Putri Diana dicintai banyak orang, terutama rakyat di sana. Itu karena Putri Diana, meskipun seorang bangsawan, tetapi dia sangat ramah, tidak segan mendekati masyarakatnya, lebih terbuka dengan masyarakat, tidak seperti bangsawan yang lain. Itu sebabnya Putri Diana sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kepergian Putri Diana sudah hampir lebih dari 20 tahun, 25 tahun kayaknya. Kita doakan saja Putri Diana, Henry Paul, dan Dodi Al-Fayed, semoga sekarang mereka bahagia. Lebih bahagia dari kehidupan sebelumnya. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dikelilingi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!